CTP 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% rame wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Pemirsa, hasil investigasi KNKT mengungkap beberapa data faktual penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli lalu. Kapal ternyata berlayar dalam kondisi beban muatan berlebih, yang seharusnya memuat 170 ton, namun faktanya saat berlayar hingga tenggelam, KMP Tunu Pratama berlayar dengan beban muatan mencapai 538 ton. Hasil investigasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali diungkap oleh KNKT di depan anggota Komisi 5 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi pada Selasa sore. Mulai dari overload muatan kapal, tak adanya lacing atau pengikatan kendaraan di dalam kapal, kamar mesin kapal yang terbuka, hingga alat keselamatan kapal yang tidak layak. Meski belum ada kesimpulan pasti terkait penyebab tenggelamnya kapal, namun temuan tersebut merupakan data faktual hasil investigasi yang diduga menjadi pemicu tenggelamnya kapal. KNKT menyebut KMP Tunu Pratama Jaya memiliki kapasitas muat 137 ton, namun nyatanya kapal berisi muatan 538 ton. Muatan kendaraan di dalam KMP Tunu Pratama Jaya juga tidak dilakukan lacing. Pengikatan atau lacing kendaraan ini dirasa penting untuk membuat kapal tetap stabil meski dihantam gelombang tinggi. KNKT juga menemukan sebagian life jacket berisi foam yang tak layak. Tak hanya itu, kamar mesin yang seharusnya tertutup rapat, kerap kali kamar mesin dibiarkan terbuka. Banyaknya persoalan yang ditemukan oleh KNKT ini, Komisi 5 DPR RI menyoroti pengawasan dari instansi terkait yang tidak dijalankan dengan baik dan tegas. Dalam hal ini, Syah Bandar seharusnya tidak mengeluarkan surat perintah berlayar jika menemukan pelanggaran-pelanggaran sebelum kapal berlayar. Komisi 5 DPR RI juga menyoroti soal manifest penumpang di atas kapal yang tidak terdata secara rinci oleh operator pelabuhan yakni ASDP maupun perusahaan kapal itu sendiri. Karena kebanyakan data manifest pada tiket kapal tak sesuai dengan jumlah penumpang sebenarnya di atas kapal. Bahkan nama penumpang pun ada yang tercantum pada manifest kapal. Yang muatan tadi gimana Pak, first draft tadi? Ya enggak, itu faktualnya Pak. Sampai berapa kali lipat Pak dari hasil? Ya hitungin dewe. Berdasarkan pisan-pisan itu tadi Pak ya? Pak, hasil rekomendasi KNKT untuk apa nanti Pak ke depannya mungkin? Apa? Hasil rekomendasi KNKT nanti dipergunakan untuk apa nanti ke depan? Ya untuk siapa aja yang berkaitan dengan masalah keselamatan, ya stakeholder itulah. Nanti penerima rekomendasi juga wajib untuk melaksanakan. Pak, kelebihan muatan paling krusial itu sebenarnya di apa sih Pak? Kendaraan besarnya atau apa untuk kasus ini? Ya sama orang, sama kendaraan, sama truknya lah. Semua ya? Iya. Bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi masalah pengawasan dari sini. Kami sudah dengar bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan
mungkin perlu sudah membuat langkah-langkah yang konkret, ya. Tapi kita mau bahwa pengawasan pesawat pelabuhan di seluruh Indonesia harus terjadi, pengawasan yang baik. Mulai pengawasan diamankan apa? Kapal-kapal yang LCT yang dipakai di KMP itu diperhatikan dengan baik, ya. Itu yang paling pertama harus menjadi perhatian. Kemudian manajemen itu harus betul-betul ditingkatkan dalam proses titik operasionalnya, sehingga semua hal-hal yang terjadi dapat terkontrol dengan baik. Kemudian kolaborasi antara semua stakeholder harus secara bersama-sama. Kira-kira itu ya tambahan saya. Seperti diketahui, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada tanggal 2 Juli lalu. Mengacu pada data manifest kapal, dari 65 orang di atas kapal, 30 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 19 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga operasi SAR ditutup, 16 orang lainnya hingga saat ini dinyatakan hilang. Handoko Kusumo, CTV. TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-125 tahun 2025 kembali digelar di Banyuwangi. Kali ini digelar di Kecamatan Siliragung, pembukaan digelar di lapangan Desa Seneporjo pada Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai instansi hingga tokoh masyarakat setempat. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0825 Banyuwangi dilaksanakan di Desa Seneporjo dan Desa Kesilir, Kecamatan Silir Agung. Pembukaan TMMD tersebut langsung dihadiri oleh Komandan Resort Militer 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Jainuddin dan Dim Banyuwangi, Letnan Kolonel Infantri Joko Sutoyo, Bupati Banyuwangi Ibu Kwestiandani. Dalam TMMD yang ke-125 ini, berbagai kegiatan positif digelar mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan, bedah rumah, dan masih banyak lagi kegiatan positif yang tentunya langsung melibatkan anggota TNI mulai dari Angkatan Darat hingga Laut. TMMD yang digelar di beberapa desa di Kecamatan Silir Agung ini akan dilaksanakan selama 1 bulan yang melibatkan ribuan TNI dari Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan tentunya dari Banyuwangi sebagai tuan rumah. Semua pekerjaan fisik maupun non fisik tidak oleh TNI sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari daerah, elemen masyarakat, dari mahasiswa, pemuda, kemudian ormas yang ada, Karang Taruna, semuanya terlibat dalam kegiatan fisik dan non fisik juga berupa penyuluhan kepada masyarakat yang ada di wilayah yang dijadikan sasaran TMMD, baik kawasan kebangsaan, nanti dari Skesbang Linmas, kemudian kesehatan dari dinas kesehatan, dibantu dengan para nakes-nakes yang ada di daerah. Nah, ini wujud kerjasama antara TNI dan pemerintah daerah, dan sekaligus kita mensukseskan program yang diberikan dari komando atas dan pemerintah pusat bersama-sama diwujudkan dalam TMMD. Yang kita miliki perbedaan, kita kebetulan di saudara ini sedangkan itu kita sebagai contoh dari proses pembongkaran dan mengikuti adat yang berlaku, dan meletakkan baju pertama sampai pekerjaan pertama pun kita selalu melibatkan adat, termasuk juga doanya pun kita melibatkan adat, termasuk juga nanti ada beberapa kegiatan yang memang kita coba kemas, kita serahkan kepada adat yang kami tonjolkan di sisi lain selain fisik dan non fisik dengan taktiknya. Tanpa meninggalkan tradisi. Tanpa meninggalkan tradisi awal, kami bersama Pak Kades selalu mengutamakan tradisi stok sebagai unggulan di Banyuwangi. Desa Kesilir kami, Desa Seneporjo dan Desa Salujo, 2 kecamatan, Kecamatan Siliragung dan Kecamatan. Begitu jembatan selesai, yang jelas akan meningkatkan ekonomi warga. Sekali lagi kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Dandan, Bapak Kodim, Ibu Bupati Solomonto. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada desa kami ini benar-benar bentuk nyata kepedulian dari pemerintah terhadap desa kami. Terima kasih. Handoko Kusumo, CTV.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
Pelayaran perdana kapal cepat dari Pelabuhan Bum Banyuwangi menuju Pelabuhan Serangan dan Pasar Bali akhirnya dimulai Rabu pagi. Pelayaran ini akan menunjang konektivitas pariwisata di Banyuwangi dan Bali. Sebanyak 50 penumpang ikut dalam pelayaran perdana ini, beberapa di antaranya merupakan turis asing. Pelayaran kapal cepat dari Bum ke Serangan ini dilayani kapal Bahari Express 1F yang memiliki kapasitas 400 penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono mengatakan sebelum berlayar kapal sudah dicek pihak Syah Bandar dan sudah di-clearance fasilitas keselamatannya. Kapal ini akan berlayar setiap hari kecuali hari Selasa karena diliburkan untuk mengecek kondisi kapal. Tiket untuk kelas reguler dijual sebesar Rp225.000, sedangkan kelas VIP Rp275.000. Pada pelayaran perdana ini ada 50 penumpang dan ini setara dengan 12,5% dari kapasitas penumpang. Meski pelayaran perdana jumlah penumpang di atas 10%, hal tersebut sudah dinilai bagus. Apalagi belakangan ini terjadi beberapa musibah pada pelayaran di Indonesia, seperti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dan kebakaran kapal motor Barcelona. Nyono menambahkan pelayaran dari Banyuwangi ke Pelabuhan Serangan Denpasar waktu tempuh sekitar 2,5 sampai 3 jam. Rute kapal cepat ini menurutnya sangat strategis. Di Banyuwangi, Pelabuhan Bum dekat dengan pusat kota, begitu juga di Denpasar, Pelabuhan Serangan juga berada di jantung kota. Hal ini akan sangat menghemat waktu perjalanan. Keberadaan kapal cepat ini sangat potensi untuk pariwisata khususnya bagi kota Banyuwangi. Rute ini juga mendukung program pariwisata strategis nasional, yakni 3B, pariwisata di Bali Utara, Bali Barat, dan Banyuwangi. Ya, kami berharap kita safe sailing. Tadi Syah Bandar sudah cek semua, clearance keselamatannya, semua fasilitas kapal oke, dalam kondisi oke, cuaca juga oke, tidak ada arus ada tapi masih kecil, kemudian cuaca juga bersahabat. Mudah-mudahan awal yang baik untuk pelayaran-pelayaran berikutnya. Ini akan terus berlayar kecuali hari Selasa. Hari Selasa libur istirahat untuk ngecek semua kondisi kapal selanjutnya. Kapal ini kapasitasnya 400 penumpang. Namun pada saat ini masih 50 tadi yang sesuai dengan tiketing itu terdaftar sebagai penumpang daripada kapal cepat ini. Kapal cepat ini akan berlayar dengan waktu tempuh kira-kira 2,5 sampai 3 jam menuju ke Pelabuhan Serangan Denpasar, langsung jantung kota Denpasar. Jadi ini akan sangat menghemat waktu perjalanan dibanding dengan Ketapang Gilimanuk. Tujuannya juga tidak bersaing, tetapi membantu kepadatan Ketapang Gilimanuk agar Ketapang Gilimanuk sebagian penumpangnya dilayani di Pelabuhan Bum. Handoko Kusumo, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur peringati Hari Anak Nasional di tahun 2025 dengan cara gelar senam anak Indonesia hebat. Selain diikuti oleh seluruh taruna-taruni, pada senam kali ini juga diikuti kepala sekolah, guru, hingga pengasuh. Penasaran seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Puncak perayaan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli sengaja diperingati dengan cara desentralisasi pada sekolah-sekolah. Seperti halnya yang tengah dilakukan oleh sekolah boarding school SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Secara kompak dan antusias, ratusan siswa taruna-taruni Semadatara terlihat semangat mengikuti senam anak Indonesia hebat yang digelar dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025. Tak hanya taruna-taruni, giat yang dipusatkan di lapangan Tribrata pada Rabu pagi itu juga diikuti oleh kepala sekolah, puluhan guru, hingga para pengasuh. Dalam senam ini langsung dipimpin oleh instruktur senam yang merupakan ibu guru setempat. Adapun tema yang diusung pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini ialah Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Haji Mujib selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengatakan, sebelum digelar senam, para taruna-taruni juga turut melakukan aktivitas apel pagi, pengibaran bendera merah putih.
Pihaknya menambahkan, di Hari Anak Nasional tahun ini, siswa didik atau anak-anak terutama di Kesatrian Taruna Bayangkara Jawa Timur diharapkan menjadi anak-anak Indonesia yang hebat, yang memiliki 8 profil lulusan anak Indonesia. Selain itu, siswa didik taruna-taruni yang ada di Semandatara juga diharapkan bisa mewujudkan mimpi untuk bisa menjadikan pemimpin bangsa yang hebat di tahun Indonesia Emas 2045 nanti. Hari Anak Nasional tahun 2025 yang dimulai dengan kegiatan tadi apel pagi, dilanjutkan dengan senam anak Indonesia hebat. Nah, selanjutnya kita laksanakan pengibaran bendera dan diakhiri dengan penghormatan bendera merah putih. Harapan kami anak-anak terutama di Kesatrian Taruna Bayangkara Jawa Timur menjadi anak-anak Indonesia yang hebat, yang memiliki 8 profil lulusan anak Indonesia. Oleh karena itu, maka kami tanamkan di kesatuan ini adalah rasa kesadaran untuk berkewarganegaraan, beriman dan bertakwa, gotong royong. Selanjutnya adalah inovatif, kemudian kreatif, berpikir kritis, berkomunikatif, memiliki kemampuan komunikasi, dan anak Indonesia harus sehat. Jadi sehat penting untuk dalam rangka mewujudkan cita-cita mereka. Di tempat inilah kita tempa untuk mereka bisa mewujudkan mimpi mereka, mimpi untuk bisa menjadi impian mereka menjadi pemimpin bangsa yang hebat di tahun Indonesia Emas 2000. Meski digelar dengan cara sederhana, namun peringatan Hari Anak Nasional ini di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara memiliki arti dan penuh makna, di mana sejumlah perwakilan siswa pada momentum ini juga menyampaikan harapan. Berikut sejumlah harapan yang disampaikan perwakilan para taruna-taruni Semandatara. Harapan saya di Hari Anak Nasional 2025 menjadi siswa yang cerdas, sehat, dan gemilang di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara. Saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Harapan kami sebagai siswa SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara adalah jadilah generasi penerus bangsa yang dapat menginspirasi yang nantinya akan menuju generasi Indonesia Emas tahun 2045. Setiap anak adalah bintang, jadilah langit yang cerah bagi masa depan Indonesia. Saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Harapan kami selaku pelajar SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara yaitu kami dapat menjadi pelajar yang membanggakan bagi kedua orang tua dan bagi para pemimpin bangsa ini. Dan juga kami harap kami dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia Emas di masa yang akan datang. Kegiatan senam anak hebat ini tak hanya menjadi ajang menjaga kebugaran saja, namun juga memperkuat kebersamaan dan semangat positif di lingkungan sekolah. John Iskandar, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Pengrajin wayang kulit masih tangguh berkreasi di era modernisasi zaman. Meski di masa kemajuan teknologi, namun pengrajin ini masih sanggup menunjukkan karyanya guna mempertahankan dan melestarikan budaya peninggalan leluhur. Wawan salah satu pengrajin wayang kulit asal Dusun Kerajaan Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia menekuni sebagai pengrajin wayang kulit ini sudah selama puluhan tahun. Dan keahlian yang didapatkan tersebut merupakan warisan dari orang tuanya, yaitu Ki Gondo Kusno, dalang sepuh atau dalang ruat. Sehingga dengan keterampilan membuat wayang kulit ini, baginya dianggap sebuah ilmu yang sangat memberikan manfaat bagi banyak orang. Walaupun dalam pembuatannya tidak mudah dan belum tentu setiap orang mampu melakukan kerajinan tersebut. Karena dalam proses pembuatannya tidak selalu mulus. Kadang menemui tingkat kesulitan pada pengukiran motif wayang, tergantung jenis nama wayang sesuai yang dipesan pelanggan.
Selain itu, pengrajin juga butuh konsentrasi tinggi untuk mengukir kerajinan itu agar menghasilkan karya yang berkualitas. Bahkan ada salah satu jenis wayang, yaitu gunungan, dalam pembuatannya ketika serah terima kepada pelanggannya harus melakukan sebuah ritual karena di dalamnya banyak nilai unsur filosofinya secara mistis. Sehingga pengrajin wayang kulit ini meski di era modernisasi zaman karena adanya kemajuan teknologi, pihaknya masih tangguh untuk berkreasi dan berkarya demi mempertahankan dan melestarikan budaya peninggalan leluhur. Ya nganu Pak, pemahatan itu memang ya sulit, semuanya sulit sebenarnya sulit semuanya itu. Kita ya yang penting kita semangat, terus butuh mood Pak, gitu kita nggak boleh terganggu. Alhamdulillah masih banyak peminatnya meskipun kita di Banyuwangi itu kan jarang-jarang tapi alhamdulillah masih banyak peminatnya. Ya masih meskipun tipis lah, kalau di Banyuwangi tipis ya Pak ya. Kita ya mengenalkan utamanya ke generasi muda ya, itu memang banyak yang kurang paham masalah wayang. Di situ ada tuntunan, ada juga tontonan dan ada tatanan. Di situ banyaklah filosofi-filosofi yang terkandung di dalam seni wayang itu. Ya harapan saya wayang itu namanya wayang itu kan budaya adiluhung ya Pak. Di situ kan ada tatanan, ada juga bisa ditontonkan dan ada tuntunan di situ. Kedua, seni apapun terkandung di dalam pagelaran wayang kulit itu ada Pak. Dari seni rupa, seni pahat, terus seni musik, teater, sastra, semua ada di dalamnya. Makanya diakui seni budaya adiluhung. Regenerasi ya saya termasuk muda ya Pak ya. Saya termasuk muda. Nyedeko neng wayang ben paham gitu. Maksudnya sidik-sidik ben paham ora wakeh, sidik-sidik ben ngerti kuwi budayane mbah-mbah. Kuwi ora budaya kuwi ora ngajarne elek. Budaya kuwi dicampur agama ya masuk. Wong elastis Pak. Dicampur agama apa aja masuk di situ. Diharapkan seni dan budaya Jawa, terutama kesenian wayang kulit, tetap langgeng atau abadi hingga sepanjang masa. Yogi Pratama, CTV. Heboh, sesosok jasad bayi ditemukan warga dibuang di tepi jalan desa Taman Sari, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo. Jasad kondisinya mengenaskan dan ditemukan terbungkus kantong plastik berwarna kuning. Penyebab kematian masih dalam proses penyelidikan. Seperti inilah kondisi mengenaskan penemuan sesosok jasad bayi di tepi jalan desa Taman Sari, Kecamatan Sumbermalang, Selasa sore. Saat ditemukan, kondisi jasad terbungkus kantong plastik berwarna kuning. Bahkan sekujur tubuh bayi berjenis kelamin perempuan ini sudah gosong alias mulai membusuk. Dugaan kondisi jenazah hangus dikarenakan akibat bayi meninggal sekitar 2 atau 3 hari. Dugaan sementara penemuan bayi ada unsur kesengajaan dibuang ke tepi jalan oleh pelaku. Jasad pertama kali ditemukan warga karena mencium bau busuk. Untuk penemuan bayi itu berawal dari salah satu warga yang pagi hari kalau tidak salah itu dia bersih-bersih, nyapu-nyapu halaman, yang kemudian ada di dekat rumah itu, ada kalau tidak salah di belakangnya. Nah kemudian dia itu mencium bau yang tidak enak, bau-bau aneh, bau-bau seperti ada bangkai. Awalnya sih mengira itu bahwa bangkai tikus atau bangkai apalah yang kemudian itu tidak terlalu terfikirkan. Cuman si ibu tadi itu penasaran dan kemudian menyuruh salah satu anaknya kemudian untuk melihat apa sih sebenarnya. Nah, kemudian ada barang yang mencurigakan di lorong-lorong rumah itu. Nah, di situ ada bungkusan plastik yang kemudian disuruh pastikan kepada anaknya itu bahwa ini apa, gitu kan. Ternyata setelah dilihat ternyata di situ ada bangkai atau ada bayi di situ yang kemudian itu sudah mungkin beberapa hari ada di situ. Kaget ya warga, sempat jadi perhatian warga gitu. Iya betul Mas, sangat kaget karena memang kejadian yang memang tidak mencuat sebelumnya, dalam artian tidak ada kecurigaan atau ada warga yang begini-begini, itu tidak ada. Moro-moro langsung ada
mayat bayi di situ tanpa. Otopsi segera dilakukan oleh pihak Satreskrim Polres Situbondo bersama dokter ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Bayi yang sudah meninggal seperti apa itu? Kondisinya sekarang udah keadaan setengah membusuk, kurang lebih antaranya 2 dan 3 hari di TKP sejak tadi malam. Datangnya kurang lebih jam 21:15 tadi malam. Itu infonya ditemukan di mana? Di pinggir jalan, di Desa Taman Sari, kalau tidak salah. Jenis kelamin apa itu? Perempuan. Jenis kelamin. Untuk dilakukan pemeriksaan nanti nunggu dari Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Tim ahli khusus forensik. Perkiraan usia berapa? Kalau usia bayi sih ya antara baru lahir atau mungkin 2 atau 3 hari. Kita tidak tahu persis soal si bayi ini. Nanti nunggu tim dari Rumah Sakit Bayangkara. Untuk mengungkap pelaku, penyidikan kasus penemuan jasad bayi perempuan ini telah dilakukan pihak Satreskrim Polres Situbondo. Kini jasad telah dievakuasi ke instalasi forensik dan kamar jenazah Rumah Sakit Umum RSUD Abdurrahim Situbondo. Andi Nurholis, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dokter spesialis THT di Lumajang ungkap dampak masalah pendengaran akibat sound horeg dengan frekuensi suara tinggi hingga 120 desibel. Masyarakat dihimbau menggunakan pelindung telinga ketika menyaksikan sound horeg. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur perihal suara sound horeg haram turut menjadi perhatian khalayak luas. Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT di Lumajang mengungkap dampak yang ditimbulkan ketika individu mendengarkan suara keras seperti sound horeg yang frekuensinya mencapai 120 desibel. Hal itu bisa memicu terjadinya trauma akustik atau cedera telinga pada bagian dalam, sehingga mengakibatkan berkurangnya kefokusan pendengaran, mengurangi frekuensi pendengaran, terjadi tinnitus atau telinga berdenging hingga hipersensitif pada telinga, atau timbul nyeri di telinga saat mendengar suara tertentu. Ketika terjadi demikian, masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan lantaran trauma akustik bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu juga dianjurkan untuk setiap individu yang menonton sound horeg agar memakai earplug anti-noise atau penyumbat telinga, atau juga memakai penutup telinga atau pelindung telinga. Efeknya jelas terutama untuk pendengaran, terutama ya. Terus berikutnya lagi denging. Habis kena itu biasanya denging gitu. Dan dengingnya itu ada yang nging terusan tapi biasanya enggak. Kadang nging, kadang enggak, dengingnya itu mengganggu. Nah, terus ada hipersensitif di telinga. Jadi kayak nyeri pada frekuensi tertentu kalau kedengaran suara toet-toet orang jual es krim atau jual tahu bulat ya itu tuh nyeri, ngilu gitu. Orang ada yang ngomong sakit, ada yang ngomong ngilu. Kalau dilihat beberapa tahun terakhir ramainya sound horeg ini ada peningkatan enggak untuk segi pasien di THT? Ada peningkatan. Dari jumlah kunjungan pasien ya biasanya itu tadi gejala-gejala seperti itu setelah kita telusuri yang biasanya habis ikut acara itu dan memang mereka merasa terganggu atau mungkin tidak ikut tapi tangganya. Jadi memang boleh menyaksikan sound horeg tapi ada baiknya dibekali pakai earplug yang anti noise. Nanti cari di Allshop tuh ada earplug yang anti noise yang dari silikon itu. Jangan yang anti air aja, kan ada yang anti air aja, ada yang anti noise, cari yang anti noise. Atau mau aman pakai earmuff. Jadi kayak model headset yang gede nih kayak gitu. Nah, itu bisa dibawa terus kalau sudah lelah biasanya kalau
di Sonhorek kalau di atas 120 biasanya cuma sekian detik atau itu 1 menit sudah ini langsung pakai aja. Gitu. Sonhorek di Lumajang memiliki banyak penggemar dan sering digelar di wilayah setempat. Sementara itu, pemerintah juga tidak pernah menerima aduan negatif masyarakat terkait gelaran Sonhorek, baik aduan secara langsung maupun melalui aplikasi pengaduan resmi Sambat Bunda. Bunda langsung? Tidak ada. Jadi selama ini belum ada di Sambat Bunda, ada nggak? Belum ada yang di Sambat Bunda, yang di WA saya atau surat resmi yang itu masyarakat berkeberatan terhadap Sonhorek ini. Makanya saya sampai hari ini belum mengambil kebijakan, dan setelah menerima surat fatwa MUI, saya menunggu dari pemerintah provinsi. Kemudian tadi sebagaimana saya sampaikan, secara teknis akan diatur oleh dikawal oleh Pak Kapolres ya. Sonhorek di Lumajang biasanya ditampilkan dalam cek son di sebuah lapangan bola maupun wilayah lapang hingga digunakan untuk mengisi kegiatan karnaval. Yongki Nugroho, CTV. Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Besuki menjamin pasokan dan harga tabung gas LPG bersubsidi 3 kg tetap aman dan terkendali selama penutupan jalur Gumitir. Untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, Hiswana Migas Besuki bersama Pertamina akan terus melakukan upaya antisipasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang LPG 3 kg Hiswana Migas Besuki, Fendi Setia Laksana, di kediamannya Jalan Teguh Umar, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember pada Rabu siang. Pihaknya tidak memungkiri bahwa penutupan jalur Gumitir akan berdampak pada keterlambatan distribusi tabung gas LPG bersubsidi 3 kg. Namun Hiswana Migas Besuki telah melakukan langkah antisipasi dengan melakukan inspeksi secara berkala kepada pangkalan dan pengecer LPG di lapangan. Dengan langkah antisipasi ini, Hiswana Migas Besuki menjamin bahwa pasokan dan harga tabung gas LPG 3 kg tetap aman dan terkendali. Masyarakat diimbau tidak khawatir kesulitan memperoleh tabung gas LPG selama masa penutupan jalur Gumitir. Pasca penutupan jalur Gumitir ini tanggal 24 besok itu ya kita memang agak was-was dikit sih sebenarnya, karena jalur itu kan juga jalur yang tercepat untuk ke Kabupaten Jember dan penyaluran dari Pertamina itu yang paling cepat lewat dari tapi kita Hiswana Migas dan Pertamina juga sudah mengantisipasi apakah nanti ke depannya ada kelangkaan atau adanya kekurangan stok, pasti kita sudah ada antisipasi. Ini memang menjadi was-was karena mungkin menjadi momennya untuk pengecer-pengecer ini untuk menaikkan harga ya, karena dengan lebarnya jalur utara memungkinkan kan pasti akan adanya keterlambatan stok isi, sehingga mereka memanfaatkan momen ini untuk menaikkan harga di bawah. Tapi balik lagi, kita Hiswana Migas dan Pertamina juga sudah koordinasi dengan adanya ditutupnya jalur Gumitir ini. Kita sudah mengantisipasi semuanya, kita sudah koordinasi antisipasi apa yang akan terjadi jika jalur Gumitir ini ditutup. Jelas kita Hiswana Migas dan Pertamina akan menindak tegas jika ada pengecer-pengecer yang sedang menaikkan harga. Dengan menutupnya ini sebagai momentum mereka menaikkan harga, kita akan menindak tegas yang jelas supaya harga di bawah juga tetap normal. Konsumsi tabung gas LPG 3 kg di wilayah Karsidenan Besuki mencapai 76.000 tabung per harinya. Hiswana Migas Besuki bersama Pertamina akan terus membantu situasi dan melakukan upaya antisipasi untuk memastikan pasokan dan harga tabung gas LPG tetap stabil. Lutfikur Rahman, CTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.